Padahal di pasal 10A itu kan keputusan itu kekuasaan tertinggi tidak bisa diserahkan ke alat kelengkapan lain. Iya, makanya kan hampir sama dengan Kongres itu dilaksanakan 3 tahun sekali kan? Ya, pasal 10A ayat 4. Iya. Pasal Kongres ya. Anggaran Kongres dasar kita buka. Kita buka. Kebetulan Gros TV bawa buku sakti, buku panduan. Oke, pasal 10A ayat 2. Kongres adalah rapat anggota perkumpulan yang merupakan pemegang kekuasaan yang tidak dapat diserahkan kepada alat perlengkapan lain dalam perkumpulan yang dilaksanakan secara langsung sebagaimana diatur dalam anggaran rumah tangga dan diselenggarakan setiap 3 tahun sekali. Makanya konsep itu kira-kira itu kan anggaran dasar. Tadi anggaran rumah tangga. Iya. Bertentangan nggak? Bertentangan dong. Yang dipakai mana? Anggaran dasar. Nah. Kalau bicara hierarki perundang-undangan yang paling tinggi. Ya makanya kan harus kita bukan menafsirkan dalam konteks tekstual ya. Tetapi kemudian kita lihat dalam konteks norma gitu ya. Normanya kan sudah jelas, jadi di atas. Ini di bawah. Ya. Kalau ini yang kemudian mengatur bertentangan dengan yang di atas, kira-kira yang berlaku yang mana? Yang di atas dong. Anggaran dasar, karena kan ini anggaran rumah tangga penjabaran dari anggaran. Iya, makanya sekarang kalau disebutkan di dalam Kongres itu bahwa tidak bisa diserahkan kepada organ lain, berarti kan apakah itu sangat? Ya nggak boleh dong, ke KDK juga nggak boleh. Ya, logikanya kan ada undang-undang, kemudian ada peraturan menteri. Kira-kira undang-undang itu bisa nggak dikesampingkan oleh peraturan menteri? Kan nggak? Ya nggak boleh lah, peraturan menteri nggak boleh berlawanan sama undang-undang. Nah, terus pengunduran KDK kan ada 3-4 kali nih kalau nggak salah. KDK pertama tanggal 23 Februari. Mengundurkan waktu Kongres luar biasa. Di situ alasannya COVID. 23 Februari, 24 Maret, KDK lagi mengundurkan Kongres. Pertanyaannya, bisa nggak Kongres diundur lewat KDK? Yang ketiga, KDK ketiga tanggal 1 September. Yang pas remuk nasional, nah 1 September kan. KDK keempat yang terakhir itu 29 November. Nah gimana tuh Kang kalau melihat KDK-nya sampai 4 kali seperti ya itu? Sebetulnya sih kan kembali lagi ke isi anggaran dasar tadi kan sebetulnya ya. Di awal juga waktu kita wawancara terdahulu kan saya sudah sebutin sebetulnya kalau udah lewat masa jabatannya ya harusnya kan PLT dong. Iya sih. Ya. Kalau PLT mau dibuat KDK terkait dengan pengunduran itu mungkin nggak ada masalah walaupun tadi sebetulnya ada pertentangan kan ada perbedaan ada ketidaksesuaian antara anggaran dasar dengan anggaran rumah tangga kan terkait dengan itu Kongres gitu ya. Nah kalau kemudian ternyata tidak katakanlah selain yang Kongres tadi bisa dilakukan dengan KDK ya nggak ada masalah kan gitu ya tapi organ ininya dulu nih harus kemudian firm dulu. Artinya masa jabatan itu masih ada nggak? Kalau kemudian sudah tidak ada, berarti ya boleh aja nanti ketua umum misalkan gitu ya dilakukan proses yang disebut sebagai PLT. Menurut saya nggak ada masalah. Waktu itu ya, ini kan cerita bagaimana kemudian ini ya. Waktu itu, setelah itu kemudian dibuat KDK ya nggak ada masalah juga gitu ya. Kalau sudah ditunjukkan PLT. Itu kan pengaruh juga dong dengan bagaimana kemudian pengambilan keputusan melalui KDK tadi gitu ya karena muaranya kan sebetulnya adalah dari anggaran dasar kan kalau anggaran dasarnya kemudian tidak sama dengan di sini berarti kan yang akan dilihat akan kemudian dianggap sah itu yang mana kan harusnya di atasnya dong peraturannya kembali lagi ke anggaran dasar. Jadi kalau cerita KDK 1, KDK 2, KDK 3, KDK 4 ada 4, 5, 6, 7, 8 itu kan tetap harus dilihat dari runtutan kewenangan. Kewenangannya masih melekat nggak? Ya hampir sama dengan waktu itu saya sudah sampaikan juga ke Pak Pur gitu ya. Gubernur sudah kemudian ya kan diangkat PLT-nya dong. PLT-nya mau ditunjuk gubernur yang lama ya nggak ada masalah. Mau dipilih yang lain juga nggak masalah. Nggak ada masalah juga. Kayak DKI lah saat kemarin. Iya, makanya kalau kemudian kemarin dipilihnya adalah Pak Anies misalkan, ya nggak ada soal juga.
Kalau kemudian memang menurut undang-undang seperti itu. Nah, demikian juga dengan di sini. Saya tidak mempertentangkan siapa yang harus jadi PLT gitu ya, tapi dalam konteks koridor regulasi gitu loh. Nah, saat ini kan berarti KDK kedua, ketiga, keempat bisa dianggap nggak sah dong? Ya kalau kemudian kita rumuskan dari regulasi tadi, dari aturan-aturan tadi ya, anggaran dasar, anggaran rumah tangga gitu ya, bagaimana kemudian yang disebut sebagai KDK dengan ukuran-ukuran seperti apa. Ya, dan teman-teman yang lain juga kan ada yang menafsirkan KDK itu boleh, tapi yang tidak boleh kemudian mengesampingkan atau katakanlah yang tidak boleh ditentukan di dalam kongresnya sendiri gitu. Jika tidak ditentukan, jika di kongres tidak ditentukan bisa lewat KDK. Iya, bisa kongres keputusan di luar kongres. Nah, tapi kalau kemudian tadi ya KDK-nya itu dilakukan sementara ternyata kongresnya sendiri harus dilakukan 3 tahun sekali. Ini udah ke 3 tahun 3 bulan lebih, Bang. Misalkan lebih. Oke. 5 tahun, harusnya 5 tahun, tapi udah dilaksanakan 5 tahun 2 bulan. Nah, pertanyaannya, dia masih mempunyai kewenangan nggak? Nah, bentuk kongres itu sendiri gimana, Kang? Kalau menurut Kang Udin ya, menurut Kang Prof Udin, amin. Nah, ada salah satu narsum Ros ya. Kongres itu ya kongres, 3 tahun ya 3 tahun. Kongres setiap 3 tahun. Kalau lepas dari 3 tahun ya nggak ada kongres. Yang ada kongres luar biasa. Dia persamakan kalau tidak salah waktu itu narsum itu bilang dengan RUPS. Lewat dari jadwalnya RUPS, nggak ada RUPS, tapi adanya RUPS luar biasa. Nah, dari kacamata Kang Udin seperti apa? Iya, itu juga sebetulnya sama ya. Maksudnya tuh KDK itu kan dalam konteks KDK kembali lagi ya. KDK itu kan misalkan memundurkan, berarti nanti kongresnya kongres luar biasa karena memang di luar kan. Kongres luar biasa itu kan bisa di dalam konteks jabatan gitu ya. Bisa setelah jabatan. Habis. Tapi habis. Tapi di sini sudah PLT berarti kan. Itu mah nggak ada perdebatan sebetulnya gitu loh. Yang perdebatan itu adalah terkait dengan kewenangan sebetulnya. Oh, karena di luar masa bakti sejauh mana kewenangannya dalam bertindak, seperti ada batasan kewenangan gitu maksudnya. Betul. Jadi kalau dia udah PLT, walaupun sebelumnya dia adalah ketua misalkan ya, sebelumnya dia adalah memang dia sendiri yang ketua, PLT-nya dia juga gitu ya, ya nggak ada masalah. Kalau memang dituju kembali, karena harus menyelesaikan sampai terlaksananya kongres atau kongres luar biasa. Nah, pemilihan ketua itu kalau 3 tahun habis, berarti besok nggak ada kongres dong jadinya. Kongres luar biasa. Pemilihan di kongres luar biasa. Nah, kalau dikasih nama kongres bagaimana? Nggak ada luar biasanya. Ya kan parameternya jelas kan, 3 tahun sekali kan, kalau nggak salah pasal 9 ya, 10 ya. Pasal 10 ayat 2. 10 ayat 2 ya, disebutkan itu 3 tahun sekali. Berarti kan kalau kongres di tahun 2020 misalkan ya, berarti kan nanti di 2023 dong. Iya, harusnya kan 2022 kongres. Ternyata pelaksanaannya di 2023. Lewat kan? Lewat. 1 tahun itu kan, 1 tahunnya itu adalah 12 bulan kan? Iya. Kalau 3 tahun berarti kan 36 bulan. Tinggal dihitung aja. Kalau lewat itu berarti nggak ada kongres? Ya, kalau menurut saya juga bukan kongres, harusnya kongres luar biasa. Terlepas dari konteks nama sebetulnya yang paling penting adalah terkait dengan kewenangan sih. Nah, kewenangan itu kan kalau menurut, ya saya nggak sebut nama ya, ada yang berpendapat kewenangan itu kan kongres to kongres. Kalau belum kongres ya belum selesai kewenangannya, masih bisa dong. Ya. Tapi kan kita bicara anggaran dasar dong. Anggaran dasar kan disebut 3 tahun kan? Iya. 3 tahun itu harus 3 tahun dong. Apakah boleh 3 tahun 1 bulan, 3 tahun 2 bulan, 3 tahun 3 bulan? Boleh Kak? Kita tafsirkan itu. Ya 3 tahun lah. Kalau cerita 1 tahun takwim, berarti 1 tahun itu takwim itu 1 Januari sampai 31 Desember tahun itu. Lewat? Iya lewat, bukan tahun itu dong. Setelah 1 tahun, 1 tahun 1 hari, 1 tahun 2 hari. Kan gitu kalau kita menafsirkan dari sudut kata